Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan kami untuk berkesempatan mewawancarai Bapak di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Siap, ya. Baik, bisa langsung saja mungkin ya Pak. Ya. Kita mulai. Yang pertama tuh apa bisa sedikit Bapak ceritakan tentang diri Bapak Ya. dan apa yang menginspirasi Bapak hingga dapat menjadi manajer di posisi saya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau kenalan dulu bahwa nama saya Joko, lahir 1 Desember 1958 di Palembang, dan saya dibesarkan di Palembang dengan sampai umur SMP, dan setelah SMP saya pindah ke Jogja. Setelah ke Jogja saya sekolah SMA di Jogja, sekolah kuliah di Bandung, dan saya bekerja di Bandung sampai dengan berapa lama. Cuman karena kita ingin jadi manajer tuh sangat banyak liku-liku, ya. Banyak liku-liku dalam arti kata kita harus kuat, ya. Yang pertama saya sekolah di perhotelan Bandung, dan itu pun kita harus belajar. Saya udah D3 tuh AMD. Nah, sempat masuk di hotel itu di Hotel Panigar Bandung. Saya menjadi pelayan itu 2 tahun. Setelah 2 tahun saya belajar semuanya. Nah, itulah saya bisa menjadi manajer yang istilahnya kuat. Yang manajer kuat itu dalam arti kata tantangannya sangat banyak. Nah, saya di seorang supervisor di Bandung itu sangat banyak berpengalaman. Pengalamannya seperti melayani menteri itu nggak satu aja, kita bergantian di Bandung itu. Terus saya di Bandung itu dari tahun 86 sampai dengan tahun 98, ya. Nah, itu saya melayani menteri, presiden, tambah lagi beberapa saya melayani meeting internasional itu seperti Kongres OKI, KTT non-blok, itu presiden 15 negara yang hadir. Tambah lagi ulang tahun Kopassus 4.000 orang. Ditambah lagi seperti gubernur, menteri udah biasa saya melayani. Nah, kunci sukses menjadi manajer itu pun banyak tantangan. Kita yang pertama tidak boleh sombong, kita harus smiling face dalam arti kata kita udah siap menjadi orang hotelier, siap menjadi pelayan, ya, siap menjadi pelayan sampai kapanpun ya kita harus siap. Jadi jangan sampai kita ada beban di luar, di rumah ada yang namanya kendala, tapi kita harus bisa selesaikan. Nah, itu menjadi manajer itu nggak gampang, banyak tantangannya sekali. Jadi bukan saya seorang manajer yang karbitan, ya. Nah, itu juga saya menjadi sekarang general manager. Dulu sebelum saya jadi manajer, jadi supervisor dulu 2 tahun, naik lagi menjadi supervisor, dari captain, supervisor, restaurant manager, asisten EB manager, baru manager. Banyak jenjangnya. Benar-benar dari nol. Nah, sinilah. Jadi saya kira kalau wawancara saya tepat sekali, karena saya bukan orang istilah langsung senang. Nah, itu aja. Nah, itulah. Jadi tantangan sangat banyak. Jadi saya pesan sama adik-adik sekalian, kalau kita di jurusan ekonomi, mau jurusan yang hukum, kita harus dalami betul semuanya, ya. Semuanya kita pelajari betul, jangan cuma sekedar saja. Saya selain ini juga saya ngajar juga di Bandung dulu, jadi banyak saya kegiatan-kegiatan. Jadi saya ngajar di PA di Bandung, ICB Bandung, LPTI Bandung. Memang tidak di negeri, tapi yang istilahnya yang D1, D2 saya sempat ngajar di sana. Nah, pengalaman saya di sini, saya bekerja di Panigar Bandung, Savoy, Summit, Visita Anyer, sampai di Jakarta Hilton. Nah, baru saya pergi tahun 98 itu baru ke Pekanbaru, setelah Pekanbaru baru ke Padang. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan di Padang nih, pas Bapak udah sampai di Padang ini langsung jadi manajer atau gimana? Nah, saya pindahan dari Pekanbaru. Pekanbaru itu bukan Hotel Pangeran, saya lain hotel lagi. Saya bekerja di Hotel Mutiara Merdeka. Setelah bekerja di Hotel Mutiara Merdeka, saya pindah lagi di Median Graha. Nah, di sini saya lihat ada lowongan untuk menjadi EB
FB manager. Saya pindahlah dari mana, dari Pekanbaru ke Padang menjadi FB manager. FB manager itu food and beverage manager ya, FB. Nah FB itu membawanya ada membawa kitchen product, kitchen service, tambah lagi beberapa outlet seperti restoran dan lainnya, KKP. Ini jadi beda skopnya manajer FB, manajer housekeeping, manajer accounting, manajer FO, beda-beda skopnya. Yang banyak itu FB manager sama housekeeper, itu banyak sininya. Jadi dia punya outletnya banyak. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana nih karakteristik ciri-ciri manajer operasional yang baik buat suatu perusahaan atau misalkan hotel, kayak gimana yang harusnya sikap atau ciri-ciri manajer yang baik dapat mengatasi masalah-masalah ya. Nah jadi gini, sebenarnya kalau manajer itu ada beberapa tipe. Ada orang yang tipenya ingin dihargai, ada yang sombong, ada juga yang cuek ya. Saya kira karena saya ada pengalaman itu dari bawah, jadi saya hafal. Yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Nah jadi saya sampaikan, kita harus siap bekerja di hotel itu, siap melayani. Saya sebagai general manager tetap juga saya welcome. Tadi ada Kapolda, ada gubernur, saya melayani biasa. Kita antar semua escorting guestnya sampai ya kalau teh kopi ada yang bantu, cuman kita harus siapkan semuanya. Nah jadi karakteristik itu kita lebih baik karena kan gini, janganlah kita itu menjadi manajer tuh yang egois, yang sombong. Kalau prinsip saya sebagai manajer di sini, saya dekat ke bawah, dekat ke atas, yang menengah pun sama. Jadi apapun tujuan saya yang ingin saya golkan pada visi dan misi saya pasti sukses. Dan kita juga kalau seorang manajer yang berkarakteristik yang baik, kita marahin staff itu tidak boleh di umum ya. Panggil kita seperti begini, kita empat mata kita ngomong apa kesalahan dia, kita sampaikan apa keluhan dia. Jadi kita bukannya istilahnya main tekan aja, kita kan kasih solusi dia yang terbaik. Sekarang bukan zamannya kuda gigit besi lagi, sekarang udah kuda gigit roti ya. Nah, jadi kita udah nggak ada zamannya main pelonco juga udah nggak ada. Semua apalagi udah main digital semua. Nah orang lama seperti saya pun harus belajar. Jadi bukannya istilahnya orang lama nggak bisa ini ya, kita harus belajar email, belajar yang istilahnya marketingnya, belajar e-commerce, belajar lagi yang lainnya. Jadi kita harus belajar semuanya. Nah memang susah menjadi seorang manajer yang baik. Kan kadang-kadang manajer itu cuma taunya selesai kerjaan ini, kita perintahkan, kita nggak kontrol, pengennya selesai baik. Nah, itu yang diinginkan. Nah, kita kan nggak bisa, kita harus kontrol. Jadi bagaimanapun juga kita harus baik-baik semuanya. Dalam arti kata ya seorang manajer seperti itulah. Kita kalau saya tidak bilang hormat, saya yang penting orang itu sopan dan santun sama saya dan mau dibina. Kalau nggak mau dibina ya dibinasakan. Ya. Nah, jadi kita bina dulu ya seperti baik mungkin. Oke, itu pendekatan Bapak sama Ya. para staff. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kita harus ada yang coaching and counseling. Kalau dia coaching and counseling masih juga istilahnya bahasa sini dia masih mada juga ya, kita kasih punishment dia SP1, SP2. Dikasih peringatan juga. Kasih peringatan, tapi sebelum peringatan kasih counseling. Ya. Seperti ini kita tegur. Gimana keluhannya, apa ininya? Saya dikasih tahu berapa kali tadi masih gini juga. Nah, kalau udah sampai sekian kali masih nggak bisa juga ya kita harus punishment. Karena gimana pun juga hotel ada peraturan juga, ada SOP, ada peraturan semuanya. Nah itu. Jadi kita udah sekarang ini udah nggak bisa kita rehala juga ya. Semuanya harus energik dan visinya samakan satu visi. Baik Pak, kalau gitu bisakah Bapak berikan contoh mengenai strategi yang sudah Bapak terapkan tadi itu
bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional Hotel Pangeran? Ya, nah jadi zaman dulu hotel ini hotel tahun 90 berdiri. Saya bekerja tahun 2002. Udah berapa puluh tahun? 21 tahun ya. Nah, kok betah? Kok sampai di situ? Saya paling lama bekerja di hotel di sini. Saya di Bandung rata-rata 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya pindah-pindah. Nah, sini bisa 21 tahun. Yang dicari kan itu aja. Cuman kita kembangkan kembangkan satu sistem bahwa dulu karyawan kita banyak sampai mau 180. Nah, jadi begitu Covid kita udah jelas pengurangan. Nah, tapi pengurangan kan jelas itu. Jadi kita kalau yang karyawan tetap kita tetapkan, yang kontrak baru kita kontrak dan DW baru kita seleksi lagi. Nah, jadi untuk menyatukan visi yang sama bahwa sekarang ini kan tidak jadi karyawan banyak tapi tidak berfungsi buat apa? Ya, karyawan banyak tapi kurang fungsinya. Tapi dengan kondisi yang sedikit tapi efektif. Nah, sekarang ini kawan saya ada sekitar 130. 130 ya, ini seluruh sudah termasuk semua. Sudah semua. Ya, sudah 130. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi tidak begitu banyak tapi maksimal. Nah, jadi kita arrange betul semua pekerjaan susun. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan udah otomatis sudah kebaca semuanya. Nah, jadi visi kita ingin tetap kalau visi servis harus bagus, produk harus bagus, servis juga sama, dan kita welcome mengharapkan banyak tamu yang datang seperti itu. Jadi tetap kita jadi makanya ya alhamdulillah seorang hotelier kita kan harus yang namanya servis sama produk harus bagus. Fasilitas pun sama yang mendukung. Jadi seperti fasilitas harus bagus. Fasilitas itu dalam arti kata kita ada internet, ada kalau yang di kamar ada TV, ada AC, ada juga air condition, ada air panas, air dingin, lengkap semuanya. Ya. Terus yang di fasilitas lain ada kolam, ada fitness, ada restoran, nah itu juga harus mendukung. Begitu juga kalau orang mau meeting kita harus ada meeting room yang besar. Meeting room besar, tambah lagi yang kecil pun berapa, nah itu kita harus lengkapin. Jadi kita semuanya jangan sampai kita istilahnya kita bermuluk-muluk ingin yang tinggi, tapi kita tidak bisa menggapai karena fasilitasnya nggak cukup. Nah, itu jadi kita sedikit demi sedikit kita rubah. Makanya Hotel Pangeran kan dari tahun 90 tapi berdiri tegak seperti hotel baru kan. Lihat aja. Itu tahun 90 padahal. Jadi lihat aja tampak depan atau dalam nah itu. Jadi kita bukan ada beberapa hotel di Jawa maupun di luar sana yang udah sekian puluh tahun udah seperti ini. Itu ya. Jadi visi kita harus apalagi owner tuh membangun istilahnya mau meningkatkan semua fasilitas dan akan merenovasi, otomatis fisiknya udah nah kita tinggal menjaga aja, memanage harus bagus, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terus bagaimana Bapak kalau misalkan berkolaborasi dengan departemen lain atau bagian lain untuk memastikan operasional hotel ini berjalan dengan baik? Ya, nah makanya gini, saya sebagai general manager, saya otomatis setiap hari Senin, saya seminggu itu 4 kali saya meeting. Jadi saya meeting, kita lihat meeting sampaikan bahwa sama HOD itu head of department ya, HOD. Jadi saya sebagai GM, otomatis di bawahnya ada manajer lagi, subnya lagi. Jadi ada FOM, accounting, marketing, laundry, housekeeping, tambah lagi FBM, tambah lagi HRD. Ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa meeting itu ya, yang pertama kita saling hargai, ya saling hargai di sama departemen head itu saling hargai, tidak ada saling sikut-sikutan. Nah, karena kalau kita udah saling hargai, dia akan muncul ide dan dia juga akan sharing knowledge itu akan memberikan masukan yang bagus. Tapi kalau kita saya memang udah istilah orang lama, kalau saya idealis otomatis yang
ini nggak akan muncul dia ide-ide itu. Nah makanya saya satukan, setiap mau ada acara besar saya meetingkan, mau ada acara yang sifatnya akan membuat keramaian banyak, koordinasi dengan departemen lain semuanya. Nah seperti contoh kemarin ada wapres itu kan semua full security juga sama, roomnya juga sama, area semua sama, yang di area ballroom, area yang mana semua dicek dan kita koordinasi semuanya. Jadi kalau kita udah koordinasi, otomatis koordinasi dalam arti kata housekeeping harus membersihkan ruangan kamarnya seperti biasa, cek and recheck, dia harus bersih dan wangi. Terus yang di bawah ini semuanya harus clear, harus bersih semua. Dalam arti kata clear itu yang di koridor maupun di lantai lobby ya bersih, mengkilat, harum, tidak ada bau, tidak ada sampah, ya. Nah, terus koordinasi lagi dengan FB di waktu mau breakfast harus lengkapin semua makanan dari appetizer sampai dengan dessert. Appetizer, dessert, baru equipmentnya lengkap juga sama. Nah jadi kalau kita malam ini penuh 181 dikali 2 itu sekitar 360 sekian kamarnya. Nah preparationnya tolong bisa dilihat di estimasi cukup atau enggak untuk breakfast itu ya. Nah itu di FB, belum lagi di FO. Nah kita di FO kamar penuh, bagaimana cek peralatan semua dengan anggota-anggota yang in charge, yang di reception itu dia menggunakan seragam lengkap semua, lihat kuku, rambut apa semua rapi. Nah baru, dan kita udah ada SOP menerima karyawan, kita ada SOP-nya, bisa bahasa Inggris, attitude, performance harus bagus ya, dan tidak tidak narkoba dia. Nah, itu yang selalu kita dari departemen ke departemen, nah itu yang saya sampaikan. Jadi beberapa kali saya sampaikan itu, semua di waktu meeting selalu diutarakan seperti itu. Jadi ada yang istilahnya komplain, kita saling mengetahui semuanya ya, mengetahui dan akan usahakan yang baik supaya tidak ada komplain terjadi lagi ke depan. Nah, itu untuk koordinasi dengan departemen lain, pasti kita akan sukses di situ ya. Kerjasama ya, kerjasama yang baik ya. Masih ada? ya. Terus terakhir nih Pak, Ya. dari kami semua, kira-kira apa nih pesan dari Bapak tuh untuk para generasi muda kayak kami ini kan lagi mempersiapkan diri Ya. sebagai manajer yang baik gitu Ya. tadi. Mungkin apa pesannya Pak? Ya. Kalau saya gini ya, saya memang beda, saya orang lama. Kita yang pertama, anak-anak generasi muda memang tidak bisa seperti saya perintah anak, kamu harus lakukan itu tidak bisa seperti zaman saya. Sekarang ini kan gayanya udah digital semuanya. Nah, dia di rumah dia padahal pakai laptop dari sekolah, dia kuliah. Nah kita juga jangan berasumsi bahwa kamu tidak dari tadi nggak ada kerjaan, cuma main laptop aja, main game, kan tidak gitu. Nah kita mindset itu harus diubah. Jadi saya pesan ke generasi muda, berniatlah belajar baik, motivasi baik, dengan dengan pikiran cerdas, tidak narkoba, dan kita juga harus disiplin. Yang penting disiplin waktu. Kita kalau saya orang disiplin ya. Disiplin itu dalam kata kita masuk jam 7 ya jam 7. Sebelum jam 7 kita udah masuk. Nah, kalau kita mau masuk jam 7, setengah 7 kita udah pakaian. Habis subuh udah mandi. Nah, sebelum jadi manajer kita tuh masuk jam 7. Sekarang aja saya jadi manajer masuk jam 8. Ya betul. Jadi coba kalau kita kerja biasa suruh masuk jam 6. Tapi saya sebagai manajer juga tidak menutupi kemungkinan begitu besoknya ada acara harus jam 6 saya hadir jam 6. Saya komitmen bisa saya hadir. Nah, saya motivasi adik-adik sekalian, mudah-mudahan semua sukses kuliah di UIN dan bisa menjadi menteri, kalau bisa jadi presiden. Nah, cuman disiplinlah yang baik. Disiplin, orang kuncinya disiplin. Kalau disiplin, semua disiplin, pasti akan bagus. Disiplin dari arti kata kita jam 7 sampai jam 10 kita
belajar di rumah. Saya kira kalau yang kuliah kan udah beda. Ini kan saya dari SMP, SMA kita harus, kalau sama orang tua kan seperti itu kan, tujuh, bu, kamu harus belajar. Nah belajar pun kita sekarang ini kan kita nggak bisa terus nulis dia baca dari HP, dari gadget, dari iPad kan nggak bisa. Nah jadi sekarang seperti inilah yang kita harus ubah. Orang tua juga jangan kayak orang tua dulu. Jadi kita udah ngerti gaya sekarang tuh belajar dari iPad, dari ini kita bisa. Jadi nah cuman yang adik-adik sekalian, belajarlah dengan baik, karena kita generasi muda ke depan siapa lagi yang akan memimpin kalau nggak adik-adik sekalian. Itu aja. Karena yang UIN ini juga banyak acara di kita. UIN banyak acara di kita. Nah kenapa kok sering di sini terus? Karena kan orang kan kalau pelayanan bagus, ininya bagus, otomatis dia akan gitu, akan kembali repeat ya, repeat terus dalam bagus. Nah itu makanya saya harapkan semuanya jangan sampai istilahnya terlibat di narkoba. Kita harus inilah yang penting, yaitu yang saya sampaikan, fisik kita harus bagus, pikiran kita juga sama, jangan juga terganggu. Apalagi di UIN kita kalau ini kan Fakultas Sosial dan Bisnis ya, ekonomi dan bisnis. Ada lagi kalau yang untuk Islamnya apa namanya, kan ada yang macam-macam tuh. Tarbiyah. Nah itu, ini kalau ekonomi dan bisnis masih ini ya umum kan. Seperti tarbiyah, nah itu kan harus spesifik, kita harus belajarnya ya. Nah itulah saya pesan seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik sekalian setelah lulus, dan jangan dulu cepat nikah. Iya, kalau nikah gampang, belajar dulu yang bagus, kita bekerja, kita kan generasi yang di bawah kita ada lagi nih. Nah, itu kita harus pimpin lagi seperti itu. Jadi adik-adik sekalian kan minta ke saya, ya saya seperti itu supportnya. Jadi jangan kita juga cepat lelah dan berpikir harus selalu positif, jangan negatif. Kalau kita positif thinking pasti bagus jadinya. Jangan belum ini udah negatif, nah itu nggak bagus. Kita positif aja. Nah itu jadi pesan saya, semoga adik-adik semua sukses dan sehat selalu dalam memberikan apapun kita secara secara baik aja. Itu aja. Terima kasih untuk ini ya. Iya Pak. Masih ada? Iya Pak. Makasih Pak. Itu untuk sekaligus pertanyaan tadi itu menutup wawancara kita pada hari ini ya. Apakah ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan kepada Bapak ya? Ya, silakan. Cukup. Kira-kira cukup. Ya cukup. Saya itulah pengalaman alhamdulillah yang saya sampaikan tadi, makanya saya kadang kebayang aja, saya ngeri karena saya orang Jawa, orang kampung, tapi bisa menjadi general manager dan saya melayani orang-orang hebat. Nah itu aja. Jadi bangga buat saya. Cuman saya aja nggak datang ke Kandi kan, jadi nah itu aja. Ini aja gantinya Pak. Nah, ya. Ganti. Saya terima kasih. Itu aja, mungkin kalau kapan ini bisa ketemu lagi kita. Iya. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.